Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya, ketemu bersama saya Andromeda. Nah, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kondisi yang baik-baik saja, sehat-sehat walafiat, sembuh dari asam lambung, GERD, dan anxiety bagi kalian semua. Nah, di sini saya mau berbagi lagi masalah pengalaman terhadap kalian, kepada kalian. Ini kebetulan ya pagi-pagi, masih jam 6 pagi. Ini saya dari habis olahraga ringan, jalan-jalan pagi cukup ya sampai 5 kali keliling itu tempat saya. Nah, itu saya tuh keliling di situ ya, cukup sampai 3 sampai 5 kali. Nah, saya mau mengatakan bahwa olahraga itu sangat penting bagi kita semua, karena ada sebulan terakhir ini kondisi saya lagi hancur-hancurnya lagi karena pola tidur yang hancur, pola makan yang hancur, sehingga saya merasakan sensasi-sensasi asam lambung lagi. Tetapi itu tidak mempengaruhi kecemasan saya, alhamdulillah, karena saya sudah berdamai dengan anxiety saya, kecemasan saya, psikosomatis, dan panic attack. Nah, sehingga saya tidak mengalami hal tersebut. Tetapi kadang juga masih nyolek-nyolek, tapi tidak sampai saya mengalami cemas, bahkan panik. Kalau masalah sensasi sesak napas dan dada berdebar, itu masih sering kali saya rasakan. Bahkan tadi subuh itu pun saya merasakan sesak napas, dada berdebar, dan ulu hati saya terasa perih. Nah, setelah saya merasakan itu, saya terbangun. Kemudian saya berusaha untuk tenang, karena kondisi saya sesak napas kan, jadi kondisi yang seperti itu bisa membuat kita langsung panik, karena bisa membuat kita cemas sehingga kita malah mengalami panik. Jadi saya segera berkonsentrasi, mengatur napas dan mengatur pikiran bahwa ini cuma adalah sensasi biasa saja, karena memang ini karena kelakuan saya juga sih, karena beberapa bulan ini, sekitar ada 2 bulan terakhir lah, pola tidur saya itu hancur lagi. Nah kan, sehingga saya mengalami sensasi seperti ini lagi. Bahkan sampai sekarang ulu hati saya terasa perih ya. Tapi tadi subuh itu, ketika saya mengalami ulu hati perih, dada berdebar, dan sesak napas, di situ saya langsung bisa mengontrol diri. Saya bisa mengatur nafas sambil bersikap tenang, berpikir yang positif, memikirkan hal-hal yang bisa mengalihkan pikiran saya, dan akhirnya saya tidak mengalami cemas dan tidak mengalami panik. Setelah itu saya segera mengambil air hangat. Setelah mengambil air hangat, setelah agak baikan, perut saya mulai membaik, kemudian saya segera makan. Nah, ini pagi-pagi sekali, sekitar jam 5:30, saya langsung keluar rumah ya, olahraga, karena saya sadari bahwa sudah beberapa bulan ini saya tidak melakukan lagi hal-hal yang seperti itu, seperti olahraga pagi, tidur dengan cepat, makan teratur, sehingga saya merasakan hal seperti ini lagi. Jadi saya harus kembali lagi untuk mengatur semuanya. Jadi saya dari habis jalan pagi, karena itu adalah hal-hal yang sering saya lakukan dulu ketika saya mengalami sesak napas. Nah, dengan berjalan kaki, olahraga ringan seperti itu akan membantu konsentrasi kita, akan membantu pernapasan kita, seperti sedia kala ketika kita mengalami sesak napas ya, secara mendadak, secara otomatis pikiran kita mengarahkan untuk segera fokus dan mengatur nafas. Nah, itulah kenapa saya melakukan olahraga ini lagi, agar saya bisa mengatur nafas lagi ya. Nah, itu. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa pentingnya mengatur 3P ini ya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir, dibarengi dengan olahraga yang baik setiap pagi, dan
kita juga harus mengatur makanan dengan baik, tetap memperhatikan makanan yang menjadi pantangan bagi seperti kita. Nah, jadi apa ya, sekali lagi saya katakan kepada kawan-kawan, ketika kalian mengalami sensasi-sensasi seperti mual ya, sesak napas dan begah, hati terasa perih, kalian nggak usah panik, segera fokus saja, tetap tenang dan tetap konsentrasi dan memikirkan suatu hal-hal yang menyenangkan bagi diri kita, bagi kehidupan kita, sehingga rasa cemas kalian itu tidak sampai kumat ya. Jadi tetaplah melakukan hal-hal yang positif, jangan pernah down, jangan pernah berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Jadi tetap semangat ya. Nah, di sini ada beberapa bulan ya, saya baru mengalami sensasi asam lambung lagi. Karena saya sadari pola pikir saya hancur lagi, pola makan saya, pola hidup saya hancur lagi, udah seperti biasanya. Saya mengatur pola makan, pola hidup. Sekarang karena adanya beban pikiran ya, karena kan setiap manusia itu pasti punya problem lah, pasti punya beban pikiran lah. Jadi mungkin hal itu nggak usah saya cerita, masalah pribadi saya. Tetapi yang jelasnya, apabila kalian sudah mulai membaik, janganlah untuk meninggalkan pola makan, pola pikir dan pola hidup ya. Tetap mengatur, tetap memperbaiki semuanya itu, tetap melakukan yang terbaik. Walaupun kondisi kalian sudah membaik, sebaiknya kalian tetap perhatikan hal tersebut, karena ada kemungkinan ketika kalian meninggalkan hal tersebut, apabila pola pikir, pola makan, dan pola hidup kalian lagi hancur, ada kemungkinan semua itu akan kembali lagi. Nah, bisa saja sensasinya akan muncul lagi ya. Karena kenapa? Karena itu tadi, kita tidak pernah memperhatikan makan lagi, tidur nggak teratur, ditambah dengan beban pikiran yang banyak ya, sehingga memicu kembali asam lambung untuk kumat dan menimbulkan sensasi-sensasi yang sangat luar biasa seperti biasanya, seperti sesak napas, jantung, dan lain-lain. Cuma yang jadi masalahnya, ketika hal itu datang, apakah kalian semua sanggup untuk menanganinya? Apakah kalian semua sudah mampu untuk mengatasinya, ya kan? Nah, itu jangan sampai ketika pola hidup kalian hancur lagi, pola makan kalian hancur lagi, pola pikir kalian hancur lagi, ketika itu kumat, nanti malah yang tadinya sudah cemas kalian sudah hilang, malah muncul lagi. Karena seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, asam lambung itu, GERD, anxiety itu ibarat apa ya, ibarat lingkaran setan. Apabila asam lambung sudah membaik tetapi anxiety kita masih ada, tentu asam lambung kita akan kumat lagi ketika anxiety kita kumat. Dan begitu pula sebaliknya, ketika asam lambung kita kumat, tentu bisa membuat anxiety kita lagi kumat ya. Jadi tetap jaga pola makan, pola pikir, dan pola tidur. Kecuali kalian sudah bisa mampu membendung anxiety kalian ya, seperti saya ini, saya mengalami sensasi seperti yang saya rasakan dulu, seperti sesak napas, dada berdebar, dan perut perih ya, ulu hati perih dan muntah. Tetapi alhamdulillah saya tidak mengalami cemas dan panik, karena saya sudah bisa mengelola pikiran saya secara baik dan bisa mengelola kecemasan saya dengan baik. Nah, karena saya sadari setelah pengalaman saya yang lalu-lalu, setelah saya terbiasa dengan sensasi yang dulu-dulu itu, pikiran saya telah menyadari bahwa ini adalah bagian dari sensasi-sensasi yang pernah saya alami. Jadi pikiran saya cepat membackup bahwa ini nggak apa-apa, ini suatu hal yang biasa yang pernah saya alami dan akan berlalu dengan sendirinya setelah saya tangani, yaitu dengan makan. Jadi tadi tetap jaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Olahraga setiap pagi ya, agar itu bisa melatih pernapasan kalian. Dan obat yang paling baik itu ketika asam lambung kalian naik itu adalah makan ya. Nah, itu betul-betul saya rasakan ketika saya tadi subuh mengalami
kenaikan asam lambung itu kan terasa sampai ke atas sini, sampai ke luar pipinya perih dan mengembang ya. Nah, setelah saya minum air hangat, saya langsung makan nasi putih sekitar 3-5 kepal. Nah, itu secara otomatis asam lambungnya itu mereda karena adanya makanan tadi, nasi tadi yang masuk ke lambung, sehingga asam lambung mencerna makanan tersebut, sehingga asam lambungnya turun lagi, nggak sampai naik lagi. Nah, itulah pengalaman saya beberapa hari ini yang saya alami beberapa bulan ini, dengan pola hidup saya hancur lagi, pola tidur saya hancur lagi, pola pikir saya hancur lagi, sehingga saya mengalami sensasi lagi ya, tapi tidak sampai membuat saya cemas. Nah, semoga video saya ada manfaatnya ya, bagi kalian semua. Keburukan yang saya alami, yang saya lakukan ini jangan ditiru. Kalian tetap harus jaga pola 3P, pola makan dan pola tidur, tetap baik-baik semua, agar kalian semua tidak mengalami kumat. Tetap semangat ya. Nah, apabila video saya ada manfaatnya, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, agar saya lebih bersemangat lagi mengupload video-video terbaru mengenai pengalaman saya asam lambung, GERD, dan setting. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.